Pada tanggal 31 Januari 1988, Don Bosco meninggal dunia. Banyak orang merasa sedih karena kehilangan seorang pelayan Tuhan yang memberikan dirinya untuk orang muda. Tetapi kesedihan karena kematian itu kemudian malah membangkitkan semangat panggilan orang-orang muda lainnya untuk mau melayani orang-orang muda yang hidupnya dalam bahaya. Don Bosco Community Sunter, Jakarta. Karya Salesian di Indonesia berawal pada 17 September 1985. Pastor Jose Carbonell adalah misionaris yang membawa karya Salesian di Indonesia. Komunitas Salesian pertama untuk pertama kalinya hadir di Jalan Raja Wali Selatan 6 nomor 1 Pademangan. Rumah Salesian ini diperuntukkan sebagai rumah pembinaan para frater Salesian. Para frater tinggal di Wisma Salesian Don Bosco Sunter untuk menempuh pembinaan di bidang filsafat. Selain sebagai tempat pembinaan, Wisma Salesian ini juga memiliki karya untuk anak-anak muda dengan membuka lapangan bermain bagi siapa saja yang ingin bermain sepak bola, bola basket, atau sekedar berkumpul. Lapangan ini juga berguna sebagai tempat para Salesian berkarya untuk anak muda. Dan setiap minggu, para pastor juga memberikan pelayanan misa untuk umat Katolik pada umumnya. Don Bosco Tiga Raksa Community. Setelah Jakarta, karya Salesian mulai berkembang. Karya-karya Salesian bagi kaum muda seperti yang diwariskan Don Bosco semakin dikenal. Pada tahun 2000, para Salesian membuka tempat karya yang baru di kota Tangerang, tepatnya di Tiga Raksa. Komunitas ini dibangun sebagai tempat pembinaan awal bagi para calon Salesian di tahap novisiat. Selain sebagai tempat pembinaan awal, komunitas Tiga Raksa mencoba menjawab kebutuhan orang muda di sana. Mereka melihat betapa perlunya suatu pendidikan keterampilan bagi orang muda untuk dapat membantu mereka memperoleh pekerjaan yang memadai. Melihat kebutuhan ini, para Salesian mendirikan satu balai latihan kerja atau BLK yang bekerja sama dengan dinas. Lulusan dari BLK ini dapat diakui dan bisa mendapatkan pekerjaan untuk membantu kehidupannya. Saint Joseph Community, Blitar, East Java. Kongregasi Salesian Don Bosco Indonesia juga mengembangkan sayap hingga ke tanah Blitar, Jawa Timur. Mendengar nama kota Blitar, pasti teringat oleh kebanyakan orang Bapak Soekarno-Hatta, perintis kemerdekaan bangsa Indonesia. Karya yang diemban para Salesian di sana ialah mengelola Sekolah Teknik Mesin Katolik STMK Santo Yusuf milik Keuskupan Surabaya. Pada umumnya, siswa-siswi STMK beragam Islam dan kebanyakan murid berasal dari keluarga sederhana. Kehadiran para Salesian di sana sungguh dirasakan dampaknya bagi kebanyakan umat di Blitar, terlebih bagi orang muda yang dilayani oleh para Salesian. Perubahan demi perubahan terus ditingkatkan, terlebih keadaan fisik gedung sekolah dan manajemen pendidikan yang lebih teratur. Saint Michael Parish Community. Paroki Santo Mikael Surabaya juga dipercayakan oleh keuskupan kepada para Salesian. Tidak hanya sebuah paroki, para Salesian di Surabaya juga mengelola sebuah sekolah menengah pertama Katolik Santo Mikael. Paroki dan SMPK tersebut didirikan kepada para Salesian pada tahun 2009. Di sana, para Salesian bekerja keras menghidupi keadaan umat paroki yang katanya pernah mati karena intensitas kehadiran umat dalam berbagai kegiatan paroki, termasuk mengikuti perayaan Ekaristi, sangat kurang. Dengan semangat Salesian dan kepercayaan penuh pada Don Bosco, para Salesian pada awalnya mendekati dan menghidupi orang muda yang adalah penerus masa depan paroki tersebut.
kegiatan-kegiatan bersama orang muda dihidupi. Dinamika kegiatan orang muda di Paroki Santo Mikael Surabaya perlahan-lahan kembali menghidupi semangat seluruh umat paroki yang dulu pernah mati. Saint Dominic Savio Community, Purwokerto, Central Java. Pada tahun 2014, Keuskupan Purwokerto menyerahkan sebuah sekolah menengah pertama Katolik Bakti Mulia kepada Salesian Don Bosco Indonesia. Selain menyelenggarakan sekolah, para Salesian juga menangani anak-anak asrama yang hidup bersama Salesian. Anak-anak yang hidup bersama para Salesian adalah anak-anak Don Bosco. Mereka dibina dan dididik secara khas Salesian, sebagaimana yang pernah Don Bosco wariskan. Di dalam asrama Salesian diterapkan sebuah sistem pembinaan khas Don Bosco, yaitu sistem preventif. Apa itu sistem preventif? Sistem preventif adalah sebuah model pendidikan yang mana para Salesian hadir secara terus-menerus bersama dengan anak-anak, makan bersama mereka, kerja dan bermain bersama, berolahraga bersama, dan berdoa bersama. Pada intinya, anak-anak harus selalu dekat dengan Salesian. Kehadiran Salesian ialah kehadiran sebagai seorang bapa, guru, dan sahabat bagi mereka. Pendampingan yang diberikan harus berlandaskan 3 pilar utama, yaitu akal budi, agama, dan kebaikan penuh kasih. Dalam setiap sekolah dan asrama yang Salesian layani, selalu berlandaskan cita-cita pendidikan Don Bosco sendiri, yaitu menjadikan mereka warga negara yang jujur dan orang beriman yang baik. Komunitas Santo Yohanes Bosco Sumba, NTT. Sebagai penerus dan pengikut Don Bosco, secara tepat dapat dikatakan bahwa komunitas Salesian Don Bosco Sumba merupakan komunitas yang paling ideal di Indonesia dalam menerapkan sistem pendidikan dan semangat Salesian. Hal ini ditunjang dengan adanya beberapa karya kerasulan yang langsung terjun menyentuh hati kaum muda, antara lain adanya pranovisiat bagi para calon Salesian, adanya sekolah formal SMK Don Bosco, jurusan teknik jaringan komputer dan listrik, adanya balai latihan kerja untuk jurusan pertukangan, otomotif, dan listrik, serta adanya kerasulan kaum muda, oratori bagi kaum muda sekitar. Paroki Santo Yohanes Bosco, Sunter, Jakarta. Pada tahun 2003, tepatnya pada tanggal 31 Januari, gereja ini diresmikan dan diberkati oleh Monsinyur Julius Kardinal Darmatmaja, Jesuit. Gereja ini merupakan paroki ke-54 di Keuskupan Agung Jakarta. Paroki yang berkembang dengan sangat pesat ini merupakan salah satu tempat di mana para Salesian Don Bosco dapat berkarya dan menerapkan semangat Don Bosco untuk menyelamatkan jiwa-jiwa. Dengan adanya berbagai bentuk pelayanan pada seluruh umat, terutama kepada anak-anak muda, diharapkan paroki ini dapat menjadi penggerak tercapainya nilai-nilai Injili yang dapat ditimba oleh seluruh umat. Untuk mengetahui lebih banyak informasi mengenai gereja ini, dapat mengunjungi aplikasi gereja Santo Yohanes Bosco. Saudari dan saudara yang terkasih, itulah beberapa karya Salesian Don Bosco di Indonesia. Dan semua itu bisa terwujud berkat kerjasama dan kemurahan hati dari Anda sekalian. Kami berharap bahwa kerjasama dan kemurahan hati Anda akan tetap berlangsung, khususnya untuk mendukung karya-karya Salesian di Indonesia, sehingga semakin banyak anak muda yang bisa kita bantu agar mereka bisa menjadi seorang warga negara yang jujur dan beriman kepada Tuhan.